selamat pagi Mams. Ketemu lagi nih sama Mama Astrid dan Annabel yang hari ini lagi berkunjung ke dokter gigi anak untuk periksa gigi Annabel. Nah, kalau saya dan Embun akan memberi inspirasi mendesain kamar anak dan Bunda Mona bersama Dokter Atila Dewanti akan kasih tips pemilihan stroller yang baik untuk anak. Jangan kemana-mana ya Mams, tungguin sesaat lagi. Ternyata di klinik gigi anak ini didesain sangat menarik supaya si kecil nggak takut buat periksa giginya nih Mams. Menarik ya? Selamat siang Mbak. Atas nama Anaknya Annabel? Annabel. Iya. Oke, Annabel belum pernah kesini ya sebelumnya? Belum bilang? Belum pernah. Belum. Oke, boleh diisi datanya dulu ya Bu ya? Boleh Untuk dong. Annabelnya. Iya. Iya. Oke, ini Mbak. Oke. Ya. Nah, sekarang Annabel siap-siap nih. Kira-kira seperti apa ya, Mam? Siap. Yuk. Ayo. Oke. Nah Mams, ternyata periksa gigi anak itu jangan nunggu sakit. Anak-anak juga harus loh diperiksa giginya sejak dini. Halo, dokter. Halo, dok. Kenapa Annabel? Annabel ini sebenarnya nggak ada masalah dengan giginya, cuman ya seperti biasa lah ibu-ibu ya pengen tahu, pengen ngecekin gimana gigi anakku tuh sehat apa enggak. Soalnya Sebelum memeriksakan gigi si kecil, kita juga bisa berkonsultasi dulu dengan dokternya. Ya udah mulai gigi lubang belum gitu. Jadi sejak dini kita ajak ke dokter, jadi kan kita tahu perkembangannya dari awal. iya. Nanti kita nonton film, jadi biar mau dianya kan ada aktivitas lain. Ih, Annabel mau nonton film apa? Mau nonton film Bar? Bar nih. Yaudah. Sekarang kita udah selesai konsultasi, saatnya untuk Annabel dicek giginya. Lihat, dia malah anteng loh. Ya udah, dokter, silakan lo periksa-periksa. Iya. Wow, Annabel giginya masih putih kok, Mam. Nggak ada tanda-tanda lubang pun nggak ada. Totalnya ada berapa sih dok? Total gigi Annabel? Kalau sekarang Annabel masih 16. Tinggal 4 lagi. Lalah. Ya ampun, Annabel seneng banget, Mam. Dia seneng banget hari ini karena sudah berhasil diperiksa giginya. Dan ternyata, Mams, di klinik gigi anak ini setelah diperiksa langsung deh ke corner namanya Kids Park. Di sini Annabel berhak untuk mengambil hadiah dari dokter. Ternyata Annabel dapat hadiah juga loh setelah periksa gigi. Wah, di klinik gigi anak ini bikin si kecil nggak takut untuk periksa gigi lagi. Oke, Mam, sekarang kita sudah selesai deh periksa giginya Annabel. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Tapi aku masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama dokternya. Saat lagi, Mam. Dadah, gitu, Kak. Nah, aku pengen tanya nih dok, idealnya untuk anak sejak dininya itu untuk dibawa diperkenalkan kepada dokter gigi itu umur berapa ya dok? Biasa kurang lebih umur 1 tahun.
tahunan tahun ya. Jadi kita bisa edukasi ke orang tua juga, mungkin cara penyikatan giginya. Nah, tadi dokter kan bilang untuk memberikan kita edukasi sejak dini bagaimana caranya menyikat gigi anak yang benar. Dokter boleh ajarin nggak ke saya dan juga moms yang ada di rumah nih, yang benar kayak gimana? Jadi pertama kita gerakannya A, sikat giginya harus semua permukaan giginya kena ya. Oh, Seperti ini gitu. benar gitu kan. Oke. Pasti orang-orang semuanya sama, Sama. semua atas bawah, jangan Atas. sampai lupa depan belakang gitu. Kemudian ini yang suka lupa, permukaan dalamnya. Terus gitu. kemudian kita katukan, kemudian gerakannya memutar. Karena biasanya juga kotoran-kotoran sama makanan menempel pada sepertiga yang dekat gusi sini. Iya, itu kotor. Jadi sekalian kita memasaj gusi juga, sekalian membersihkan ujung-ujung gigi sini yang dekat gusi. Ini kalau untuk anak yang perkembangannya normal. Kita juga ada untuk sikat gigi dengan anak berkebutuhan khusus. Oh, yang berkebutuhan Iya. khusus. Oke, iya. Biasanya bentuknya seperti ini. Oh, sikat giginya pun khusus ya, Dok ya? Iya, gagangnya agak besar, jadi gripnya agak lebar. Dengan sikat yang halus, karena biasanya sensitif ya dia. Jadi dia tapi tetap harus dikontrol oleh orang tua juga. Oke. Ya itu tadi Moms, informasi yang diberikan oleh Dokter Febri. Tentunya bisa dipraktikkan di rumah. Saat lagi. Moms, saya punya tips nih untuk membersihkan gigi anak sejak dini. Dimulai saat si kecil masih berusia 0 bulan, Moms sudah bisa membersihkan rongga mulut si kecil dengan menggunakan kain kasah yang dililitkan di jari, lalu dicelupkan ke dalam air yang hangat. Nah, saat usia si kecil kurang lebih 1 tahun atau ketika beberapa gigi si kecil sudah mulai tumbuh, Moms bisa menyikat gigi si kecil menggunakan sikat gigi khusus anak. Selamat mencoba ya! Nah, Moms, jangan kemana-mana dulu ya. Sesaat lagi saya akan memberikan inspirasi bagaimana cara menata kamar si kecil dan juga tips rumah aman untuk kita yang punya anak balita. Tetap di Modern Moms ya. Tuh, tempel catnya di mana? Pinter, hore! Hai Moms, nih aku sama Embun lagi sama-sama mendekor kamarnya dia. Nih, aku nih lagi mau sedikit mengubah dekorasi kamar Embun karena kalau buat aku sih agak sedikit membosankan. Pengennya tuh dia bisa dicoret-coret, kan sekarang dia sudah belajar buat mengenal alat tulis kayak gitu-gitu. Tapi aku juga nggak mau semua perabotan kamarnya ini jadi rusak. Nah, kemarin aku ngobrol sama suamiku, dia bilang dia punya teman namanya Lincoln, seorang desain interior yang fokusnya ke kamar anak. Kayaknya menarik deh karena kamarnya Embun yang ukurannya cuma segini, ternyata katanya nanti bisa disulap menjadi kamar yang menyenangkan, gak cuma untuk kamar tidur, bisa jadi untuk tempat bermain sekaligus. Nantinya mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat moms di rumah. Jadi ikuti terus ya. Masuk aja di moms, mata saya udah kemana-mana. Ini barang di sini lucu-lucu banget. Nah, saya sekarang sudah berada di salah satu tempat di Kelapa Gading, di mana tempat ini menjual pernak-pernik yang bisa ditaruh di kamar anak dan juga bayi. Lucu-lucu banget. Hai,
Ada yang bisa kita bantu? Bapak Lincoln? Iya, saya sendiri. Oh, halo, saya Dian Ayu. Ini dia nih, Mams, seorang desain interior yang saya mungkin nanti mau ngobrol-ngobrol ya mengenai desain untuk kamar anak. Karena kebetulan kamar anak saya si Embun sedikit diubah gitu interiornya. Mungkin bisa dikasih masukan untuk Mams juga di rumah. Oh iya, Bisa pasti, ya? pasti. Mungkin boleh kita langsung ke kamar anak dulu mungkin ya? Ya boleh, kita ada contohnya di atas. Ada contohnya di atas? Iya. Oke deh kalau gitu, Mams. Ikut yuk ke atas. Oke, Mams. Nih, kita sekarang sudah ada di kamar anak ya kalau Iya. untuk ini ya. Kalau misalnya ini lebih ke kamar anak untuk perempuan ya, kita desainnya. Perempuan, oke. Karena nuansanya juga pink ya. Nah, di sini kita bisa lihat, Mams, kasurnya, juga pemilihan wallpaper, warnanya. Pada umumnya sih kebanyakan kalau misalnya anak perempuan itu orang tua lebih milih warna-warna yang lebih feminim ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada pemilihan warna yang warna merah gitu atau warna biru tapi biru yang terang, itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih untuk anak? Kalau misalnya warna itu kan ada sisi psikologisnya ya. Setiap warna itu tentu aja representasi dari unsur-unsur psikologis tertentu gitu. Oke. Jadi kalau misalnya merah tentu aja itu lebih bisa dibilang merangsang panca inderanya gitu. Jadi otomatis anak itu menjadi jantungnya tuh berdebar lebih cepat gitu. Oh, Bisa ada begitu. efek fisikalnya juga ada. Ada nggak sih contoh kamar yang mungkin barangnya lebih unik atau bagaimana? Kita ada ruangan lain. Oke, kita boleh lihat ke sana ya. Boleh, iya. Mas tetap ikutin ya. Oke, ini Mams contoh kamar yang dimaksimalkan ya fungsinya. Jadi kamar tidur sekaligus ruangan bermain juga. Nah, kalau misalnya bahannya yang dipilih itu bukan kayu misalnya, ada nggak sih bahan apa misalnya plastik atau apa gitu yang sebaiknya untuk anak? Kalau misalnya plastik tentu aja pilihan plastik kan kualitasnya banyak ya. Jadi harus dipelajari dulu gitu dari apakah plastik itu aman untuk dipakai anak-anak atau tidak gitu. Tapi selain plastik dan kayu tentu aja pilihan-pilihan lain tentu aja bisa jadi misalnya kain atau kayu-kayu yang dilapis dengan busa dan kain gitu. Oh, jadi dilapisi. dilapis gitu dengan kan? kain itu ya tentu aja tujuannya biar aman ya bagi anak-anak. Untuk gitu. anak-anak. Jadi kalau misalnya terantuk atau gimana gitu ya tidak akan mencederai anak. Nah, untuk lantai, ini kan kalau dilihat ini kan pemilihan warna di sini terang ya warnanya. Ini apakah memang harus terang? Karena kebetulan lantai di rumah saya itu menggunakan parket dan warnanya itu warna kayu, jadi gelap gitu. Ada efeknya atau gimana sebaiknya? Setiap warna pasti ada efeknya. Karena itu kita ingin ruangan ini supaya gimana caranya supaya terlihat lebih luas. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya lantai berwarna terang itu membuat terasa luas. Betul-betul. Oke, jadi tapi sebenarnya tidak masalah ya. Tidak masalah. Kalau misalnya Mams mau memilih warna apa atau bahannya kayu atau misalnya keramik sekalipun sebenarnya tidak masalah ya. Tidak masalah. Mams tetap ikutin kita ya. Ini dia yang tadi saya mencuri perhatian nih. Sofa bed ini kan lucu banget, maksudnya yang udah-udah saya lihat untuk ukuran orang dewasa. Ini dibikin untuk Ukuran anak-anak. Jadi kalau misalnya ini tuh furniture multifungsi gitu kan. Jadi kalau misalnya dibutuhkan untuk ranjang, jadi bukanya gini aja, simple sekali. Iya. Jadi ini untuk ukuran anak-anak ya tentu aja. Sofa-sofa kayak gini mungkin cocok untuk taruh di ruangan bermain misalnya, supaya nggak makan tempat gitu kan, nggak usah siapin ranjang khusus. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya mau tidur siang sebentar bisa di sini. Nah, ini kalau tadi sofa bed. Kalau yang ini nih, ini meja tapi bisa dicoret-coretin. Ini apa nanti bisa bersih lagi? Bisa. Ini kalau misalnya mau dibersihin tinggal pakai kain lap yang basah aja. Mm-mm. Terus itu tinggal dilap aja. Habis itu langsung bersih seperti baru. Jadi ini di finish dengan chalkboard gitu. Boleh aku coba ya? Iya, silakan. Boleh dicoba. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Mams di rumah juga mungkin kalau misalnya penasaran bisa langsung datang ke sini aja. Dan yang pasti saya makin bingung nih sekarang karena makin banyak pilihan yang bisa saya taruh di kamar anak saya si Embun. Senang
banget punya anak yang lagi aktif-aktifnya seperti Embun karena dia baru bisa jalan. Seisi rumah dikelilingin, semua barang yang ada diangkat, dipindahin dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dibanting. Nah sekarang aku mau bagi-bagi tips nih buat moms bagaimana agar rumah kita tetap aman untuk anak-anak. Perhatikan benda-benda yang ada di seluruh rumah Anda, terutama benda-benda yang kecil. Jadi rapikan uang logam, permen, obat-obatan, dan juga kosmetik dari jangkauan anak-anak. Karena biasanya nih mams, anak-anak balita masih cenderung suka memasukkan benda-benda asing ke dalam mulutnya, ke hidung, bahkan telinga. Nah, jika rumah moms bertingkat, wajib ya memasang safety gate seperti ini di atas dan juga di bawah tangga. Ini supaya si kecil tidak naik turun tangga tanpa pengawasan, Mam. Perabotan rumah pun perlu ditambahkan dengan pelindung seperti meja, kursi, dan juga lemari yang berujung lancip. Nah, moms bisa menggunakan protective padding atau moms bisa menggunakan meja yang bentuknya seperti ini. Simpan bahan-bahan kimia seperti cairan pembersih lantai, sabun cuci, atau cairan-cairan berbahaya lainnya di tempat yang bisa dikunci. Oh iya Mams, jangan dipindahkan juga cairan tersebut ke wadah bekas minuman atau makanan karena tempat tersebut bisa jadi justru lebih menarik untuk si kecil. Rapikan juga kosmetik seperti hairspray, parfum, atau cat kuku dari jangkauan anak-anak karena itu juga berbahaya loh. Tutup semua stop kontak dan juga sumber-sumber listrik yang bisa dijangkau oleh anak-anak. Dan juga ajarkan anak-anak kita agar tidak menyentuh stop kontak dan juga kabel-kabel. Segera perbaiki jika ada yang rusak ya Moms. Di dapur, usahakan untuk menyimpan peralatan makan dan juga benda tajam di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak. Atau Moms juga bisa menggunakan Child Proof Protect di lemari, laci, dan juga kulkas supaya anak-anak tidak mudah membukanya. Nah kalau di kulkas nih Moms, biasanya kan suka ada tempelan kulkas. Perhatikan ya, jangan sampai diambil dan tertelan oleh si kecil. Ketika memasak atau sudah selesai memasak, posisikan gagang pancinya di dalam seperti ini. Nah ini agar si kecil tidak bisa menjangkaunya. Itu dia tadi Moms tips-tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Masih ada info penting nih Mams. Setelah ini Bunda Mona akan kasih tips tentang pemilihan stroller yang baik untuk si kecil. Selain satu ini ya. Mam, saat ini saya sedang bersama Dr. Atila Dewanti akan memberikan tips ya dok ya kepada moms di rumah bagaimana caranya memilihkan stroller untuk buah hati Anda. Saya mau tanya nih dok, biasanya nih ibu-ibu muda seperti saya juga sih kalau memilih stroller tuh maunya yang bagus aja gitu bentuknya gitu, yang warnanya oke, terus yang keren juga dibawa. Tapi sebenarnya kalau kita pilih-pilih stroller apa aja yang mesti kita perhatikan dok? Oke, pertama yang diperhatikan adalah keamanan dan kenyamanan buat si kecil berdasarkan usia biasanya ya. Kan kalau bayi kita umurnya 0 sampai 6 bulan tentunya berbeda dengan usia 6 bulan ke atas. Nah, kita pilihkan yang bentuknya harus tiduran. Seperti ini. Nah, jadi dia harus posisinya masih terlentang, kemudian menghadap ke bundanya karena kita harus melihat ada apa di dalam si kecilnya dan dia harus attach atau bonding sama ibunya. Dia harus terbuat dari bahan yang yang halus. Takutnya kalau yang berbahan bulu bisa menimbulkan alergi. Nah sekarang kita pilih kenapa kita pindah ke umur 6 bulan beda, karena kalau sudah di atas 6 bulan dia udah nggak mau tiduran lagi dong, karena dia udah angkat udah posisinya udah kuat lehernya, dia lagi senang lihat-lihat. Nah dia sebaiknya taruh di seperti ini ya. Jadi kenapa ini bisa diatur nih, bisa naik turun ininya, jadi bagus posisinya dan bagus untuk usia 6 bulan ke atas karena dia udah senang. Nah dan dia udah boleh nggak perlu ngeliat mamanya lagi karena kan dia udah lebih senang eksplorasi. Tapi nanti kalau udah di atas tahun dia udah nggak suka di sini karena dia
udah pengen langsung turun. Langsung lari-lari. Jadi biasa kita pindah ke yang seperti ini. Nah, jadi sebetulnya sih kalau orang tua di rumah mau milih, pilihlah yang bisa tiga-tiganya. Jadi sebetulnya ada juga yang sudah disiapkan langsung jadi 3, bisa dirubah ininya Kak, Dari kecil. masih berbaring gitu ya untuk baby sampai dengan Sampai besar. Nah, kalau idealnya dok, sampai usia berapa sih anak-anak boleh menggunakan stroller? Sebetulnya boleh sampai usia berapa aja, tapi paling aman berdasarkan berat badan. Berat badan? Biasanya antara 15 sampai 20 kilo dan antara usia 2 sampai 3 tahun. Jadi biasanya kalau udah sebesar itu, di sini itu gunanya untuk kalau capek. Kan misalnya capek nih nggak bisa lari, ya untuk tidur atau kalau waktunya makan. Ya kan? Nah, waktunya makan boleh tuh di mall, dia boleh duduk sini kemudian untuk makan. Oke, kalau misalnya menggunakan strollernya kelamaan gitu ya dok, sampai usia 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, ada efek sampingnya nggak sih dok? Nggak sih, sebenarnya nggak ada efek samping yang serius. Cuman emang beberapa anak yang lebih senang duduk di stroller dari kecil, mungkin itu jadi kebiasaan aja dia duduk. Terima kasih dokter Atila ya sudah dikasih tips bagaimana cara pemilihan stroller dan bagaimana juga menggunakannya. Semoga berguna untuk moms di rumah dan sekarang jadi lebih yakin memilihkan stroller buat buah hati Anda. Kita ketemu lagi lain waktu. Dah. Moms dan anak-anak yang punya ide weekend kreatif, jangan lupa untuk kirim foto atau video ke email atau Twitter kami. Yang terpilih akan kami datangi ke rumah dan akan syuting bareng program Modern Moms. Cihuy! Terima kasih ya sudah menyaksikan Modern Moms. Jangan lupa nonton lagi setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Semoga info yang kami berikan bermanfaat untuk moms dan juga si kecil. Oh iya, jangan lupa ya follow Twitter kami @modernmomst7. Sampai jumpa minggu depan ya.